IQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kembali lagi pada hari ini kita berjumpa di acara MKM Morning Quran Motivation bersama Presiden IQV Indonesia Sultan Muda Azmi Fajri Usman. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir algoritma berbasis Al-Quran. Nah, kemarin kita sudah membahas bagian juz 6 bagian pertama, dan sekarang kita akan melanjutkan ke juz 6 bagian kedua. Nah, baiklah, kepada Presiden IQV Indonesia, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an hudal linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, serta pelopor Al-Quran di seluruh Nusantara. Pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama Al-Quran pada surah An-Nisa juz 6 ayat 163. Sebelum kita mengulangi daripada pembahasan, kita akan mengaji bersama dalam rangka mencari keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Wa atayna Dawud zabura. Wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk. Wa kallama Allahu Musa taklima. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Inna, sesungguhnya kami, auhayna, kami telah wahyukan, ilaika, kepadamu, kama auhayna, sebagaimana kami telah mewahyukan, ila Nuhin, kepada Nuh, wan nabiyina, dan para nabi, mim ba'di, setelahnya. Wa auhayna, dan kami telah wahyukan, ila Ibrahim, kepada Ibrahim, wa Ismail, dan Ismail, wa Ishaqa, dan Ishaq, wa Yaquba, dan Yaqub, wal asbati, dan asbat, artinya anak-anak cucu Yakub, wa Isa, dan Isa, wa Ayyuba, dan Ayyub, wa Yunusa, dan Yunus, wa Haruna, dan Harun, wa Sulaimana, dan Sulaiman, wa ataina, dan kami berikan Daud Zabura, kitab Zabur. Pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, dan pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan melihat serta mencari imajinasi dan inspirasi serta motivasi dari ayat ini. Makanya kita mengangkat tema adalah kita perlu sejarah, dan sejarah itu perlu pedoman, karena pedoman mengarahkan kita pada kebenaran. Ada apa dengan kita semuanya saat ini? Yang menjalani kehidupan itu biasa-biasa saja. Yang menjalani kehidupan itu tidak punya keinginan untuk menjadi yang lebih baik. Bahkan menjalani kehidupan itu seperti apa adanya di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada apa? Salah satu pertanyaan ini jawabannya adalah karena kita tidak menguasai sejarah dan tidak tahu pedomannya apa. Sehingga arah-arah kebenaran itu tidak lagi kita dapati, melainkan arah-arah kepalsuanlah yang kemudian mengitari diri kita. Inilah yang terjadi pada kaula muda. Kenapa dia tidak bangkit dari keterpurukannya? Karena dia tidak tahu untuk apa dia hidup dan untuk apa dia melakukan aktivitas dari hasil kehidupan yang Allah beri padanya. Makanya bangsa yang besar, bangsa yang maju adalah bangsa yang belajar menghargai sejarah. Ketika kita menguasai sejarah, maka sebenarnya kita telah membuka pintu gerbang kemerdekaan diri, kemerdekaan dalam berpikir, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kemerdekaan dalam beraksi. Maka oleh karena itu, pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, dan pelopor Al-Quran di seluruh Nusantara, belajar sejarah itu penting. Kalau kita kuat memahami sejarah, maka kita juga kuat memahami arah-arah perjuangan yang akan kita lakukan, baik perjuangan mengelola diri kita, atau perjuangan mengelola lingkungan kita, bahkan perjuangan mengelola negara kita. Kenapa? Karena sejarah mampu merubah peradaban. Kenapa? Karena sejarah mampu mengubah sesuatu yang mundur menjadi maju. Mengapa? Karena sejarah mampu melahirkan semangat baru di dalam setiap jiwa kita.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat An-Nisa ayat 163 ini, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadanya, kepada Muhammad, sebagaimana telah diwahyukan kepada Nuh wan nabiyyina, dan para nabi min ba'di, setelahnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nama-nama rasulnya, nabi-nabinya, agar menjadi satu ikatan sejarah, agar menjadi satu ikatan pembelajaran kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk terus berjuang dan menegakkan kalimatullah dengan rentetan sejarah yang ada. Maka pada ayat ini ditutup dengan wa ataina Dawuda zabura, dan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Artinya apa? Ada pedoman. Kalau begitu apa maksud Allah di sini? Maksud Allah di sini adalah inilah cara Allah mendidik manusia hambanya. Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah sangat cinta kepada hambanya, dan Allah tidak menginginkan sedikit pun kecuali hambanya itu hanya cinta padanya, dan tidak menginginkan sedikit pun kecuali hamba itu menyerahkan diri kepada Allah dengan secinta-cintanya. Hanya Allah tidak mau melihat kita berbuat keji. Allah tidak mau membuat kita berbuat mungkar. Allah tidak mau membuat kita selalu dalam keadaan dosa. Tidak mau. Kenapa? Karena Allah maha cemburu. Allah maha cemburu loh. Makanya angka 1 mengesahkan Allah. Hanya Allah satu itu adalah harga mati bagi setiap orang-orang yang beriman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu Allah menyampaikan wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati, dan asbat anak cucu-cucu Yakub, wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dawuda zabura. Ada apa di sini? Allah juga ingin menyampaikan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW tentang sejarah yang panjang tentang arah kebenaran. Kalau begitu, apa yang akan kita ambil algoritmanya? Baik, kita akan ambil algoritmanya dulu. Dengan mencontohkan adanya perjalanan kebenaran itu oleh para nabi, perjalanan kebenaran itu yang disampaikan oleh para nabi, dan ditutupkan wa ataina, kebenaran yang akan menyelamatkan manusia dari kesesatan. Biasa ada kondisi dua. Ada apa dengan 163? Ada kata pedoman. Kita Kitabullah. Ada apa saja? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Akan Al-Quran, betul menjadi bagian Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau begitu kita bisa melihat
Karena yang kita inginkan adalah bagaimana kita menjadi manusia yang eksponensial. Syarat apa saja lagi? Syarat apa lagi yang dibutuhkan jadi manusia yang eksponensial? Yang memiliki loncatan yang hebat, yang memiliki ledakan yang hebat, yang kemudian dia bisa hidup dalam dunia peradaban. Maka syarat selanjutnya ternyata dari sini adalah kata kitabullah. Cara tanpa pedoman maka tidak terarah. Sejarah dengan pedoman maka dia terarah pada arah kebenaran. Kalau begitu, di sini ternyata kita menemukan satu coding baru. Ulang, apa itu? Coding Quran. Kalau kita ingin mengenal Tuhan, mengenal manusia dan lingkungan tanpa Quran, kita tak tahu. Karena tidak ada pedoman, tidak punya GPS yang jelas. Allah memberi sinyal, kita menerima sinyal, lalu kita ingin menggerakkan sinyal, nggak bisa kalau tak ada sinyal, nggak bisa kalau nggak punya aplikasi, nggak bisa kalau nggak punya programnya. Maka Allah membuat sebuah program peradaban manusia, yaitu dengan beri panduan yang disebut dengan kitabullah. Agar manusia sempurna dalam menjalankan aktivitasnya di bumi ini, maka Allah merentetkan kitab-kitabnya melalui Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran, dan dibawa oleh para nabi dan para rasulnya. Ya, manusia yang menjalani kehidupan aktivitas di planet bumi terarah, terjaga, tertata, bahkan terlestarikan dengan baik. Yang terjadi adalah kedamaian. Dan kalau begitu, apa yang harus kita lakukan dengan pertarungan para syaitan dan manusia? Nah, penyelamatan itu pedoman dan memiliki sejarah yang benar. Ya, sejarah dan pedoman akan menetapkan kita pada benar. Syarat ya XP satu kali bagi Allah yang punya Quran lalu diberikan kepada manusia. Berikan manusia dengan panduan Quran. 1Q kali 2 pangkat Q. Tapi belum ada pengaruh. Ya, codingnya itu 1, 2, 4. Maka bagaimana menjadi XP? Maka untuk menggunakan X satu kilo kali dua satu. Baru lingkungan yang memiliki ledakan yang tinggi adalah yang memiliki manusia yang dekat dengan Tuhannya bersama pedomannya Al-Quran, kalikan dengan kecepatan, ya,
dua manusia yang manusia memiliki hanya bersama. Pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, serta pelopor Al-Quran yang berbahagia. Masih semangat pagi ini? Masih. Mantap. Ada 5 inspirasi yang kita dapatkan dari surat An-Nisa juz 6 ayat 163. Yang pertama adalah belajar sejarah adalah belajar peradaban. Karena sejarah biasanya kembali terulang setiap 100 tahun sekali. Oleh karena itu, jadilah Anda bahagian dari perjalanan sejarah itu sendiri. Yang kedua, sejarah tanpa pedoman tidak terarah. Sejarah dengan pedoman adalah arah kebenaran. Yang ketiga, Kitabullah adalah panduan terbaik. Hidup terbaik ditentukan bagaimana cara kita mengamalkan Kitabullah. Sejarah dan pedoman ibarat gembok dan kunci. Menutup dan terbuka, itulah sejarah yang menutup dan terbuka, itulah pedoman yang bersejarah. Pada Allah saya mohon ampun, semoga ini menjadi motivasi, inspirasi setelah kita melihat kupasan dari ayat ini, lalu kita coba mengklasifikasikan dalam simbol-simbol, yang simbol-simbol ini memudahkan kita untuk berinteraksi menuju manusia yang terbaik. Kepada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan itu dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari pemateri menandakan telah berakhirnya acara MKM kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden LKV Indonesia yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu melindungi dan meridai setiap apa yang beliau lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada sobat muda violet di seluruh Indonesia yang telah menyaksikan secara langsung kami mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan acara MKM Morning Quran Motivation di setiap paginya selama bulan Ramadan. Insya Allah setiap harinya akan ada tema dan pembahasan yang menarik. Saya Ahmad Andia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
IQV Indonesia, pelopor 1000 kampung Quran Nusantara.